Iya dulur-dulur mohon ya eh di di subscribe ya channel Abah 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 New Channel. Abah New Channel. Komen. Like dan komen, di share ya, share, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahul aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan mengkaji pasal tentang perbedaan sholatnya laki-laki dengan sholatnya wanita. Karena laki-laki dan wanita pastinya beda, tenaganya beda, gerakannya beda, bacaannya beda, pakaiannya juga beda. Nah, perbedaan ini sampai dibahas di dalam sholat. Padahal di luar sholat juga sudah beda. Ya, lebih dijelaskan lagi ketika sholat. Mana sholat buat praktek laki-laki dan manakah sholat buat praktek perempuan. Ya. Wa dzakarul musannifu dzalika qaulahu wal mar'atu tukhallifur rajula fi khamsati asya. Musannif menerangkan hal tersebut pada perkataannya. Apa kata musannif? Ulama yang mengarang kitab, wanita berbeda dengan lelaki yaitu di dalam 5 hal. Jadi artinya perbedaan kita dengan perempuan ada 5 hal di dalam sholat. Itu. Yang pertama, ya, pertama dan kedua maksudnya lelaki menjauhkan sikunya dari lambungnya. Jadi kalau kita sholat, tangan ini tidak nempel di perut, tapi renggang, berarti jauh. Ya, artinya bedanya gini, kalau laki-laki mah
selalu jarang, renggang, kalau perempuan mah rapat. Itu ya. Makanya wajar kalau minum jamu sari rapat, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Nggak mungkin laki-laki sari rapat. Ya, nah itu diantaranya perbedaannya. Makanya selalu rapat perempuan mah. Harus gitu ya. Sementara kita sebaliknya harus selalu renggang. Itu. Ya. Jadi jauh nih sikunya. Kalau perempuan kan ketika ruku, ketika sujud, ininya tidak jauh dari perut. Kenapa? Karena ada yang ngagayot. Ada yang ngagayot. Ai urang mah teu boga susu ieu, bebas-bebas bae. Itu ya. Ai perempuan mah sensitif, makanya harus antara anggota dengan yang lainnya saling menutupi dan saling membantu. Kalau kita mah bebas. Itu. Ya. Nah, itu diantaranya. Dan mengangkat perutnya dari paha ketika ruku, ketika sujud, harus rapet. Rukunya, sujudnya, tangan dan perut selalu nempel. Itu untuk perempuan, tapi harus jarang oleh bagi laki-laki. Ya. Nah, perutnya dari paha itu harus ya. Ketiga, laki-laki membaca keras pada tempatnya. Tentang hal ini sudah diterangkan di muka. Maksudnya kalau sholatnya laki-laki kenceng suaranya di waktu jahar, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Tapi kalau perempuan mah tetap walaupun di tempat jahar tidak boleh. Kenapa? Karena takut kedengaran oleh orang lain. Sedangkan suaranya wanita di dalam sholat termasuknya aurat. Lalaki mah kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Ari awewe mah Bismillahirrahmanirrahim. Gitu doang. Haharewosan teh. Ya, beda itu. Nah, itu adalah perbedaan di antara nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 antara sholatnya laki-laki dan perempuan, terutama di dalam gerakan. Wa idza nabahu ay asabahu sayun fi sholati sabaha fayaqulu subhanallah. Itu ya. Yang keempat, perbedaan sholatnya laki-laki dan perempuan, jika terjadi sesuatu di dalam sholat, maka lelaki membaca tasbih, yaitu membaca subhanallah dengan tujuan zikir, ya, zikir saja, atau zikir dan mengingatkan imam, atau dia bertujuan apa-apa, maka tidak batal sholatnya. Ada kesalahan dari imam, diingatkan oleh makmum dengan tasbih subhanallah, niatnya zikir sekaligus memberitahukan, ya, itu tidak ada masalah. Jika dia membaca tasbih dengan tujuan mengingatkan imam saja, maka sholatnya batal. Dia membaca tasbih tapi niatnya untuk mengingatkan imam, maka batal. Tapi kalau niatnya zikir dengan mengingatkan, ini tidak batal. Di sini harus ada pemahaman ketika mengingatkan kepada imam. Siapapun makmum yang mengingatkan harus disertai niatnya berzikir. Karena kalau nggak niat zikir bisa batal lantaran menambah kalimat dalam sholat. Sedangkan menambah dan mengurangi dari rukun itu membatalkan terhadap sholat. Ya, ini udah dicontohkan, ada 3 orang santri baru mondok, habis ngeriung 3 orang, sholat asar di jalan. Begitu lagi sholat, itu beseknya, kalau kita mah berkatnya dimakan kadal, namanya di hutan. Kata yang makmum di sebelah kanan, waduh, besek dimakan kadal. Kata yang temennya, jangan ngomong lu lagi sholat mah batal. Makmum ngomong begitu dua-duanya. Imam nengok ke belakang, untung gua nggak ngomong, katanya. Merasa pada benar dua-duanya. Padahal ya itulah salah lantaran tidak memahaminya.
Ya. Nah, maka oleh karena itu ini sering terjadi ketika kita memberikan isyarat dengan tasbih, ternyata di sini harus ada niat beserta zikir, tidak semata-mata memberitahukan kepada imam. Jadi kalau misalnya hanya memberitahu, maka tadi disebutkan batol, jadi batal sholatnya. Yang kelima, ya tadi cuma 5. Perbedaan sholatnya laki-laki dan wanita ini adalah menyangkut aurat, ya. Aurat, ya, auratnya laki-laki di dalam sholat adalah antara pusar dengan lutut, ya. Pusar dan lutut tidak termasuk aurat, ya. Dan juga anggota badan yang ada di luar keduanya. Berarti orang kalau sholat hanya menutupi dengkul ke atas, aurat, bujal ke bawah, pusar, itu sudah termasuk menutup aurat. Sedikit sekali aurat laki-laki mah. Mantak lalaki mah make kaos cangklek baege awewe tilok merangsang. Cuek baik, coba lalaki ngadel awewe make kaos cangklek. Mun teu miring bae lumpage. Itu ya. Nah, ketika sholat laki-laki misalnya nutup dengkulnya, nutup pusernya, sah-sah saja menurut fikih, tapi menurut etika tidak ada tawadu. Masa lu sholat menghadap Allah kayak begitu, ngaharep lurah bege rapi, pakai batik segala macam. Itu, ya. Tapi kalau bicara fikih seperti inilah aurat laki-laki dari dengkul ke atas, dari pusar ke bawah. Luar daripada pusar dan dengkul itu sudah tidak termasuk aurat. Nah, sekarang bagaimana perempuan? Wal mar'atu tukhallifur rajula fi khamsatil madhkurati fa innaha tadummu ba'daha ila ba'din fatul sikubatnaha bi fakhidaiha fi ruku'iha wa sujudiha. Wanita berbeda dengan lelaki di dalam 5 hal tersebut. Di antaranya wanita dianjurkan untuk merapatkan siku ke lambung dan perut, ke paha pada saat ruku dan sujud. Kalau laki-laki tadi renggang, kalau wanita harus rapat. Pokoknya rapat. Urang mapan sami Allah ge beda, laki-laki mah. Sami Allah diangkat gila. Ya, hari urang mah diangkat, hari awewe mapan terus sami Allah. Enggak begini, ketiaknya enggak dibuka, enggak diangkat kalau perempuan mah. Ya, nah, itu perbedaannya laki-laki dan perempuan. Kemudian wanita membaca bacaan dalam sholat dengan pelan. Itu pun dibaca pelan bila mana di dekat lelaki yang bukan muhrim, artinya laki-laki orang lain, nggak ada ikatan keluarga, bukan muhrim. Jika sendirian jauh dari mereka, dia boleh membaca dengan keras. Misalnya di rumahnya tidak ada orang yang muhrim. Semua muhrim, suami, anak, ya, nggak apa-apa orang tua. Tapi kalau ada orang lain, maka tidak boleh dikeraskan. Tapi kalau tidak ada siapa-siapa, hanya keluarganya, maka boleh dikeraskan. Itu karena suaranya tadi termasuk aurat. Jika terjadi sesuatu dalam sholat, maka wanita bukan subhanallah. Ada kesalahan perempuan dengan perempuan, sholat berjamaah, ada yang salah imamnya. Lalu apa tindakan wanita? Maka wanita menepukkan tangan dengan cara memukulkan bagian dalam tangan kanan, ditepukkan bagian punggung tangan kiri. Prakteknya begini. Ini telapak tangan kanan, dampal. Ini punggung kiri, begini. Itu isyarat. Kalau ada yang salah, imam dikasih tahu sama makmum dengan cara menepuk. Kalau salah jangan menepuk tangan begini, keplok ta mengarang. Ya, jadi kalau begini keplok. Tapi ini punggung tangan kiri dipukul oleh telapak yang kanan. Itu pun kalau ngerti dengan isyarat itu.
Kalau tidak ngerti mah atuh jojong bae. Naon sih eta kelupa kelepek cenah. Ya, nggak ngerti mah, tapi kalau ngerti seperti tadi, subhanallah, kalau yang ngerti imamnya akan sadar apa yang dia tidak baca, apa yang dia tidak kerjakan. Tapi kalau nggak ngerti, atuh biasa aja, capek ngingetinnya. Makanya kenapa di dalam sholat itu ada sujud sahwi, menggantikan ketika ada salah satu sunnah abad yang tidak dikerjakan. Itu, ya. Jadi harus menggunakan yaitu tepuk punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Itu ya, belah kiri. Jika bagian dalam ditepukkan ke bagian dalam, begini jadinya. Dalam dengan dalam diaduk. Kan begini, tepuk tangan, ya. Jadi jika bagian dalam ditepukkan ke bagian dalam dengan tujuan main-main meskipun sebentar, dan tahu bahwa hal itu dilarang, maka sholatnya batal. Kalau tepuk tangan main-main. Terus bagaimana kalau waria, banci? Nah, sholatnya banci sama dengan wanita. Ya, kenapa? Karena mungkin dia juga pakai mukena ketika menjadi wanita. Tanya kerja di lalaki mah meureun gitu. Ya macam ya, manusia jadi-jadian itu mah. Terserah dia mau jadi apa, malih rupa. Ya. Aurat. Nah, jika bagian aurat wanita dalam sholat adalah sekujur badan, ya. Jadi wajami'u badanin. Kalau auratnya perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki termasuk aurat. Ada kecuali di situ, kecuali wajah dan dua telapak tangan walaupun tidak ditutup boleh diperlihatkan antara wajah dan telapak tangan. Kalau di luar wajah dan telapak tangan semua aurat dan balak terbuka batal sholatnya. Ya, itu adalah auratnya perempuan ketika di dalam sholat. Adapun aurat wanita di luar sholat adalah sekujur badan tanpa kecuali. Aneh, aiker sholat tangan dan wajah boleh dibuka, tapi ketika di luar sholat malah semuanya aurat. Padahal ini enggak sholat. Tapi kan kita dibalik, aiker sholat mah rapi, aites sholat mah acak-acakan. Padahal di luar sholat semua aurat, termasuk wajah dan telapak tangan itu aurat karena di luar sholat. Itu ya, tanpa kecuali. Ya. Wal amatu karrojuli patakunu auratuha ma baina suratiha wa rukbatiha. Wanita hamba sahaya, budak yang belum merdeka, wanita yang dijual belikan, namanya amat. Ya, maka dalam hal salat hukumnya sama dengan laki-laki. Boleh wanita amat perbudakan hanya menutup dengkul dan puser seperti laki-laki. Tapi kalau wanita yang merdeka maka harus menutup sekujur badannya di dalam sholat. Maka kalau wanita amat mah sama seperti laki-laki dalam hal urusan aurat. Ya. Nah itu diantaranya perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya sedikit oleh-oleh tentang